Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, biarawan. Aloysius Gonzaga yang biasanya dipanggil Luigi, lahir di Castiglione delle Stifford, Mantua, Italia Utara pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, ia mulai menyadari benih panggilan Allah dalam dirinya. Ia merasa tidak kerasan berada di istana yang cara hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam situasi istana seperti itu, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan memelihara kesucian dirinya. Ketika mulai beranjak remaja, ia berkeinginan untuk masuk biara. Keluarganya kurang setuju dan mengirimkannya ke istana Raja Spanyol. Namun pada umur 17 tahun, Aloysius mengikuti cita-citanya dan masuk Serikat Yesus di Roma. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan lainnya, serta kesalehan hidupnya dalam biara, membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Aloysius meninggal di usianya yang baru genap 23 tahun saat ia terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, aku harus bermegah, sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah lah yang tahu orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah,
Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 24-34. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian,
Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah soal kekhawatiran. Amat menarik perkataan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus bersabda, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara terkasih, pesan yang ingin disampaikan Yesus adalah bahwa kita tidak perlu khawatir akan apapun. Bahkan kekhawatiran dan kecemasan kita tidak dapat mengubah hidup kita dengan lebih baik. Semua itu hanya akan membayangi atau menghalangi jalan kita. Yesus tahu betul tentang hal ini, bahwa ada begitu banyak orang yang khawatir akan hidup mereka, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ada begitu banyak orang yang khawatir akan kesehatan mereka, anak-anak mereka, kesuksesan, karir, dan masa depan mereka. Yesus berkata bahwa Bapa Surgawi mengetahui itu semua. Ia mengetahui segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang kita alami, rasakan, pikirkan, atau yang kita khawatirkan. Dia tahu semua hal yang kita butuhkan. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan semua kekhawatiran dan kecemasan kita ke tangannya yang penuh kasih, ke tangannya yang penuh kasih dan pemeliharaan. Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara-saudariku terkasih, amat menarik bahwa di balik kekhawatiran itu ada pesan yang hendak disampaikan Yesus, yakni carilah dahulu kerajaan Allah. Itu sebenarnya adalah kunci untuk menghalau kekhawatiran. Banyak orang khawatir karena memang
Mereka seharusnya khawatir karena cara hidup dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hanya berpusat diri pada hal-hal duniawi sedemikian parahnya sehingga bahkan sampai berani mengorbankan orang lain demi kepentingan diri mereka. Mereka hanya menggantungkan hidup mereka pada harta duniawi dan lupa akan harta surgawi. Mereka lebih percaya akan uang dan materi duniawi dan tidak percaya akan kuasa Allah. Bagi orang-orang sedemikian ini, barangkali kekhawatiran itu dapat mencengkam kehidupan mereka. Namun kita orang beriman dinasehati agar tidak melekat pada hal-hal yang menyebabkan atau yang meningkatkan kekhawatiran dan yang mengganggu serta merongrong hidup kita. Kita perlu dilepaskan dari kekhawatiran dengan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah di sini dipahami sebagai percaya kepada Allah, mengandalkan Allah dalam hidupnya, berserah kepada tuntunan Allah, dan hidup sesuai kehendaknya, juga bekerja dan berkarya sesuai dengan jalan kebenaran, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tak kenal lelah. Mereka tidak terpusat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga pada perhatian kasih bagi sesama. Orang-orang sedemikian tak akan banyak khawatir dengan hidupnya, melainkan hidup dengan penuh kepastian dan pengharapan akan perlindungan Tuhan. Orang-orang sedemikian akan menjadi orang yang terberkati secara rohani dan jasmani. Secara rohani, karena mereka ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Secara jasmani, karena mereka selalu mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.